Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 713 Kamu seharusnya tidak menyinggung Tuan Eriko. Mata Eriko tampak terkejut saat melihat Morgan langsung melempar pengawal itu. Bagaimanapun juga, dia tidak menyangka bahwa Morgan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Perlu diketahui bahwa tinggi pengawal itu hampir 1,9 meter dan beratnya lebih dari 77 kilogram. Setelah melihat pria kekar seperti itu langsung dihempaskan oleh Morgan, semua orang menyadari betapa mengerikannya kekuatan Morgan. Eriko menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan mata lalu bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, "Pantas saja kamu begitu sombong, ternyata kamu benar-benar punya kemampuan. Siapa kamu sebenarnya?" Ketika Eriko mengetahui bahwa kemampuan Morgan tidak biasa, dia berpikir mungkin Morgan benar-benar memiliki latar belakang yang kuat. Itu sebabnya Eriko bertanya kepada Morgan dengan sangat hati-hati. "Siapa aku?" Setelah mendengar kata-kata Eriko, Morgan berpikir sejenak, lalu berkata dengan ringan, "Aku adalah orang yang akan membuat ayahmu gemetar saat melihatku." Ketika Morgan mengatakan ini, semua orang gempar. Semua orang memandang Morgan dengan tatapan gila. Ayah Eriko, Edward, adalah bos mafia yang terkenal di Provinsi Jawa Barat. Dia membunuh tanpa pandang bulu, dan kekuasaannya sangat kuat. Hanya sedikit orang di 4 provinsi yang berani menyinggung Edward. Namun, saat ini, Morgan malah mengatakan bahwa Edward akan gemetar ketika melihatnya. Semua orang berpikir bahwa Morgan pasti gila, jika tidak, dia sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan hal seperti itu. "Morgan, apa yang kamu lakukan?" Raihan dan Rian juga hampir menangis. Meskipun kemampuan Morgan sebelumnya membuat mereka berdua sangat terpukau, tetapi seharusnya Morgan tidak bisa memprovokasi orang seperti Eriko dan Edward hanya karena dia punya kemampuan, bukan? Jika bukan karena Rian dan Raihan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Morgan, mereka berdua pasti sudah bersembunyi sejauh mungkin saat ini. Kalista yang berdiri di samping Eriko bisa merasakan dengan jelas bahwa tubuh Eriko gemetar dan ekspresi wajahnya sangat marah. Dapat dikatakan bahwa Eriko tidak pernah semarah ini sebelumnya. Para tamu yang ada di sana bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana Eriko akan menghadapi Morgan ini selanjutnya. Eriko menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Morgan, apa kamu tahu apa yang akan kamu dapatkan dengan mengatakan itu?" Morgan menatap Eriko dan bertanya dengan lembut, "Apa yang akan aku dapatkan?" Eriko berteriak dengan marah, "Aku akan memberimu kesempatan untuk tetap hidup, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Jadi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Orang bernama Morgan ini tidak ingin mati begitu cepat, kan?" Kinara mengerutkan kening sambil melihat ke arah Morgan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sementara Felicia tampaknya tidak rela jika Morgan benar-benar mengalami masalah seperti itu. Dia buru-buru menoleh dan berkata kepada Paula, "Paula, cepat pikirkan cara. Jika ini terus berlanjut, Morgan pasti akan mati di sini. Aku tidak mampu menghadapi seseorang seperti Eriko, dan aku tidak punya cara untuk menyelamatkan Morgan sekarang." Paula sudah menyerah dengan nasib Morgan saat ini. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Eriko Edward meskipun keluarganya dalam kondisi baik. Jika Paula membantu Morgan saat ini, mungkin itu akan mempengaruhi orang tuanya juga. Jadi, Paula tidak akan memilih untuk membantu Morgan saat ini. Kemudian tiba-tiba, Eriko berteriak pada pengawalnya, "Rigo, bunuh dia sekarang. Aku ingin melihatnya mati di sini." Jelas sekali bahwa Eriko benar-benar marah saat ini, kalau tidak, dia tidak akan pernah membunuh Morgan di depan begitu banyak orang. Meskipun Edward, ayah Eriko, memiliki kekuatan yang mengerikan, Eriko tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Bahkan jika dia ingin membunuh orang, dia tidak bisa membunuhnya di depan begitu banyak orang. Namun kali ini, Eriko benar-benar marah dengan kata-kata Morgan. Sekarang dia hanya memiliki satu ide di benaknya yaitu harus membunuh Morgan di depan orang-orang ini agar Morgan bisa menjadi contoh bagi orang lain sehingga tidak ada yang berani berkata sembarangan padanya di kemudian hari. Jika Eriko tidak memberi Morgan pelajaran hari ini, bagaimana dia bisa terus hidup di masa depan? Kemudian, seorang pria kekar setinggi hampir 2 meter keluar dari belakang Eriko. Dibandingkan dengan pengawal lainnya, pria ini terlihat lebih kuat dan berpakaian sangat istimewa. Dia mengenakan t-shirt pria berwarna putih, celana panjang yang sangat longgar dan memiliki bekas luka mengerikan di wajahnya. Ini memberikan kesan yang sangat menyeramkan. Pria kuat ini adalah pengawal kepercayaan Erik, Rigo. Pada awalnya, Rigo adalah seorang ahli petarung yang sangat terkenal di Provinsi Jawa Barat. Kemudian, dia dipekerjakan oleh Edward dengan gaji tinggi. Sejak dia berusia 8 tahun, dia selalu bersama Eriko untuk menjaganya dan sampai saat ini menjadi pengawal Eriko. Bahkan menurut rumor, bekas luka di wajah Rigo terjadi karena dia menyelamatkan Eriko. Tamat sudah riwayatnya. Tuan Eriko benar-benar marah kali ini. Dia bahkan langsung meminta Rigo untuk menghadapi Morgan. Ya, jika Rigo yang maju untuk menghadapi Morgan, Morgan pasti akan mati saat itu juga. Menurutku, bahkan jika orang itu sedikit bodoh, dia tetap saja bosan hidup jika dia membuat masalah dengan Tuan Eriko. Benarkan, ketika orang-orang melihat Rigo keluar dari belakang Eriko, mereka mulai berbicara pelan. Sementara itu, Laura juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat berkata kepada Morgan dengan suara rendah, "Morgan, dengarkan aku.
Orang ini tampaknya sangat kuat dan kamu tidak bisa menganggapnya remeh. Kamu harus berhati-hati. Morgan menjawab dengan tenang, jangan khawatir, pria ini bukan lawanku. Dia tidak akan bisa menyakitiku sedikit pun. Rigo berjalan ke arah Morgan dan memandangnya dengan jijik. Dia memiliki tinggi badan hampir 2 meter dan tubuhnya penuh dengan otot-otot yang menonjol. Lengannya hampir sebesar paha orang biasa dan wajahnya juga sangat garang. Ini membuat semua orang merasa takut, apalagi orang biasa. Mereka akan langsung gemetar saat melihat Rigo. Sebaliknya, Morgan berbadan kurus dan lemah seperti orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ketika keduanya berdiri bersama dan dibandingkan, perbedaannya sangat terlihat jelas seperti langit dan bumi. Seharusnya kamu tidak menyinggung Tuan Eriko, nak. Sekarang, kamu harus merasakan akibatnya, ucap Rigo dengan wajah tanpa ekspresi sambil menatap Morgan lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengarahkannya ke wajah Morgan. Kepalan tinju Rigo seperti palu raksasa. Begitu dia memukul Morgan, terdengar seperti ada suara angin menderu. Jika dia memukul orang biasa dengan tinju ini, dia pasti bisa membunuh orang itu seketika. Ketika orang-orang di belakang Morgan melihat tinjuan Rigo muncul, mereka semua mundur karena takut Morgan akan terkena tinjuannya dan mengenai diri mereka sendiri. Ketika Laura melihat pukulan Rigo datang, dia sangat cemas dan berteriak pada Morgan, "Morgan, cepat menghindar." Namun, setelah mendengar kata-kata Laura, Morgan berbalik dan tersenyum pada Laura, lalu berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, orang ini tidak akan bisa menyakitiku. Aku sudah memberitahumu bahwa dia bukan lawanku."